kiri, terus tembak. Pinjam. Jangan. Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya. Viko, udah waktunya les, nak. Yuk. Ya, Bunda. Tara, sudah main gamenya sayang. Ayo belajar membaca lagi. Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, tuanku Imam Bonjol. Wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya. Ayah, mereka ini siapa sih? Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah. Pahlawan itu siapa ya? Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wah, hebat ya Ayah. Tara mau seperti pahlawan. Misalkan Ayah. Bisa. Yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Siap Ayah. Berarti Ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang Ayah. Ayah juga sayang sama anak ayah. Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini. Aku harus jadi anak soleha. Aku harus jadi anak soleha. Aku harus jadi anak soleha. Berbakti sayang mama papa. Aku harus jadi anak soleha. Gak boleh nakal, gak boleh cengeng. Belajar tak mengenal lelah, demi masa depan yang cerah. Ayo kita mengaji bersama, belajar Al-Quran jangan pernah bosan. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, ku sebut namamu di setiap waktu. Aku harus jadi anak soleha. Aku harus jadi anak soleha. Rajin sembahyang biar masuk surga. Aku harus jadi anak soleha. Sayangi teman, sayangi saudara. Belajar tak mengenal lelah, demi masa depan yang cerah. Ayo kita mengaji bersama, belajar Al-Quran jangan pernah bosan. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, sebut namamu di setiap batu, di setiap batu, di setiap batu, di setiap batu. Ayo anak-anak, kita belajar Al-Quran bersama. Coba Saki, ini huruf apa?
102,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Kak Dewi menemani Anda dalam program acara kita Dunia Anak Seru Kreatif Penuh Cerita. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini bersama Kak Dewi. Kak Dewi tidak sendirian di studio. Kak Dewi sudah bersama teman-teman. Kak Dewi pastinya bukan teman-teman. Kalau teman-teman berarti lebih dari satu orang ya. Oke, ada bintang tamu kita yang akan berbagi pengalaman. Ini terkait dengan keterampilannya, kreativitasnya. Siapa dia? Nah, ada Kak Ataria Nuar Condro, siswa berprestasi SD Negeri Sudirman 2 Makassar. Langsung aja kita menyapa. Halo, assalamualaikum Kak Atar. Halo Kak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Atar? Baik Kak. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan Duta Pariwisata Cilik Tangga Kecil Raih Masa Depan. Tentunya dengan pengalaman-pengalamannya Atar yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, Atar, bisa perkenalkan diri kamu dong secara lengkap. Namanya siapa, nama lengkapnya, dan kelas berapa, dan bersekolah di mana? Silakan Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataria Nuar Condro, usia 9 tahun, kelas 4, sekolah di SD Negeri Sudirman 2, akrab disapa Atar. Oke, Atar. Iya, sama Kak Dewi dulu sekolah di SD Sudirman, tapi SD Sudirman 1 tapinya. Oke, Atar. Atar kan udah kelas 4 nih. Bagaimana sih rasanya menjadi siswa kelas 4 di SD Negeri Sudirman 2 nih? Wah, luar biasa Kak. Karena saya harus lebih ekstra belajar. Wah, lebih ekstra belajar. Wah, berarti harus atur waktu nih kalau begitu ya Atar ya. Atar, bagaimana keseharian tak di rumah selama menjadi kelas 4 SD? Seminggu sekolah pagi, seminggu sekolah siang, Oke, seminggu sekolah pagi, jadi seminggu sekolah siang. malamnya ngaji. Oh, malamnya ngaji. Ternyata ngaji juga ya. Itu rutin tiap hari mengajinya. Iya, Ada hari libur tak kalau mengaji? ada Hari apa itu? Sabtu sama Minggu. Wah, sudah Al-Quran apa kini? Ikra berapa sayang? 2. Ikra 2 ya. Oke, sip lah. Nah, apa mata pelajaran favorit Atar? Dan apa alasannya kenapa Atar paling menyukai pelajaran tersebut? Futsal. Mata pelajarannya sayang. PJOK. PJOK. Kenapa suka dengan PJOK? Karena ada ekskul futsalnya. Oh, ada ekskul futsalnya. Jadi senang dengan futsal ya. Masya Allah. Bagaimana sih caranya Atar belajar agar selalu bersemangat di sekolah? Bagaimana cara supaya bersemangat di sekolah? Apakah Atar konsen dengan ibu gurunya belajar, terus tidak main-main di kelas, atau mungkin Atar bermain-main di kelas sambil belajar, atau kayak gimana Atar? Sambil mendengarkan ibu guru menjelaskan ya. Jadi tidak bermain-main di kelas ya. Oke, jadi biar semangat gitu ya. Oke lah. Oke, Atar punya hobi kan? Itu hobi apa Atar? Hobi futsal. Futsal. Kenapa Atar senang dengan Karena futsal? futsal salah satu favorit saya. Oh ya. Jadi seperti itu, futsal salah satu favoritnya. Jadi pengen biar menjadi pemain yang keren juga di. Iya. Berapa lama main futsal? 2 tahun 2 tahun Mi. Ada ke tempat main futsal tak? di sekolah. Oh, di sekolah? Oh, ada juga. Oh, ekskul sekolah ya? Iya. Oh, Masya Allah. Oke, Atar, jadi apa posisinya Atar pada saat bermain futsal? Back. Back? Iya. Itu bagaimana itu back?
seperti menjaga atau membantu kiper. Oh, membantu kiper. Iya. Wih, kerennya itu Atar. Penasaranku nanti kalau umpamanya Atar main futsal di sana, panggil Kak Dewi nah. Oke, Atar. Selain futsal, Atar juga kan suka modeling nih, ya. Nah, kapan pertama kali Atar tertarik pada dunia modeling? Pada usia 5 tahun, Kak. Pada usia 5 tahun, sekarang 9 tahun berarti sudah 4 tahun ya? Iya. Oke, apa tantangan terbesar saat Atar mengikuti kegiatan modeling? Tantangannya ini? Lawan jago. Oh, lawannya jago, begitu ya? Oke. Jadi kalau misalkan lawannya jago seperti itu, pernah Ki berpikiran itu Atar bahwa lawanku jago. Langsung kayak takut Ki begitu. Iya, pernah begitu? Pernah. Jadi apa yang Atar lakukan kalau misalkan kita bilang lawan tak jago, supaya tidak takut Ki? Apa yang kita lakukan? Membaca doa Nabi Yunus. Masya Allah, membaca doa Nabi Yunus. Kita hafal? Iya. Coba bedeng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Siapa ajar gitu doa Nabi Yunus? Mami. Mami, halo Mami. Mami ada di sini kan? Halo Mami, cantiknya Maminya. Iya. Oh, Mami yang ngajarkan ya. Jangan-jangan Maminya juga mantan modeling. Iya. Oke, Atar. Jadi bagaimana Atar membagi waktu saat sekolah, futsal, dan modeling? Karena kan banyak sekali kegiatannya Atar. Bagaimana cara membagi waktunya? Itu Mami yang ngatur. Itu Mami yang ngatur. Oh, Mami yang ngatur Ki. Karena kalau Atar yang ngatur tidak bisa deh. Pintar dong ke Atar Kak. Iya. Jadi Mami yang atur nanti jadwal futsalnya kapan, modelingnya kapan, begitu ya. Iya. Karena kalau Mami bertabrakan begitu susah juga di. Iya. Adakah bersamaan jadwalnya modeling sama futsal? Enggak bersamaan Ji? Enggak. Alhamdulillah. Ternyata beda-beda juga waktunya di. Iya. Oke. Atar, apa cita-citanya Atar? Presiden. Menjadi presiden. Kenapa sih ingin jadi presiden? Padahal banyak sekali profesi yang lain. Awalnya sih saya ingin menjadi presiden karena ingin naik pesawat keliling dunia secara gratis. Wah. Kalau naik pesawat secara gratis panggil Kak Dewi ya, biar kita sama-sama naik pesawat gratis. Baru Kak Dewi juga bangga, ada sini pernah kuwawancara namanya Atar jadi presiden nih, temanku itu. Oke, menurut Atar, apa yang harus Atar lakukan nih agar bisa meraih cita-citanya Atar? Belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa ya. Ya, kalau nggak belajar mana kita tahu ilmu pengetahuan yang ada ya Atar ya. Iya Atar. Atar, jika suatu saat Atar benar-benar jadi presiden, nah apa yang ingin Atar lakukan untuk anak-anak Indonesia? Memberikan ruang dan kesempatan untuk mereka belajar dalam menggapai cita-cita. Wih, luar biasa Atar. Pantas mentong jadi duta ini Atar. Kelas 4 SD sudah tahu menjawab seperti itu ya. Jadi ini memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dengan baik ya. Luar biasa. Oke, Atar, sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu dulu ya biar Atar juga tambah semangat.
Oke, kembali lagi di program acara kita Dunia Anak Seru Kreatif Penuh Cerita bersama Atar. Atar, kita lanjut lagi ya. Oke, dan untuk teman-teman juga ya silakan yang ingin mendengarkan melalui FM boleh di 92,5 dan di aplikasi RRI Digital karena siaran kita juga bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital atau di audio streaming rri.co.id serta kita juga siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Selain itu, siaran langsung juga di YouTube Pro 4 RRI Makassar. Oke, Atar, lanjut lagi ya. Oke, Atar, katanya Atar terpilih menjadi Duta Pariwisata Makassar tahun 2025. Benar ya? Maaf Kak, saya terpilih menjadi Daeng Pariwisata tahun 2025. Oh, Darah Daeng Pariwisata Makassar tahun 2025. Ya, kalau Duta Pariwisata tahun 2022. Oh, 2022. Berarti ini salah ketik dong kakak kokonya. Benar. Oke. Jadi Duta Pariwisata itu 2022. Nah, kalau Darah Daeng itu 2025. Oke. Bagaimana perasaan Atar ketika terpilih menjadi Duta Pariwisata? Bangga, Bangga. senang, Senang. bahagia, Sombong gak atau rendah hati? rendah hati. Rendah hati. Jadi waktu terpilih itu di sekolahnya Atar semuanya pada tahu ya? Iya. Wah, senang dong Atar. Wah, ditahu bahwa kita jadi terpilih jadi Duta Pariwisata sama Darah Daeng. Luar biasa loh Atar. Nah, apa yang Atar persiapkan sebelum mengikuti ajang pemilihan Duta Pariwisata Cilik? Orasi Ya. Bagaimana itu orasinya? tentang duta tentang wisata-wisata. Oh, tentang wisata-wisata ya. Luar biasa Atar. Nah, Atar, menurut Atar, apa tugas utama seorang Duta Pariwisata Cilik? Memperkenalkan wisata ke sosial media. Masya Allah, jadi ada di sosial media tak? Iya. Apa nama sosial media tak? Atar Condro. Atar Condro ya. Wah, jadi Atar ini harus memperkenalkan tempat wisata-wisata yang ada di sekitarnya ya. Oke. Atar, bagaimana sih Atar ingin memperkenalkan pariwisata Makassar kepada teman-teman sebayanya? Mempelajari, memperkenalkan kepada teman-teman juga. Memperkenalkan langsung sama teman-temannya di. Iya, dan Oke, ya udah. Atar, tempat wisata di Makassar mana yang paling Atar sukai? Pulau Gusung. Pulau Gusung. Iya. Kenapa kita suka itu? Karena bersih, baru dekat dari kota Makassar. Oh. 10 menit deh. Berapa menit? 10 menit. 10 menit. Naik apa Ki itu? Naik perahu. Oh, perahunya siapa? Mami atau Koko? Oh, perahu. Jadi 10 menit dekat dari Makassar. Jadi itu gampang sekali dicapai, terus bersih juga Iya. Jadi kalau misalkan Atar ada yang tidak bersih pulau, apa yang kita mau ingin sampaikan? Kalau tidak bersih pulau, mau disampaikan sama masyarakat, sama teman-teman tak, apa yang ingin kita sampaikan? Kita suruh kasih kotor lagi atau bagaimana? Membersihkan, bergotong royong. Oke. Mari kita bersama-sama bergotong royong ya. Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Ya, oke. Atar, apa pesan Atar untuk anak-anak agar lebih mencintai wisata lokal atau yang ada di dekat daerah tak? Apa ini yang Atar ingin sampaikan supaya teman-teman tak lebih cinta namanya wisata yang ada di tempatnya? Ayo, apa pesannya? Ayo teman-teman, apa? Kita mencintai apa? Mencintai Atar kah? Ayo kita mengunjungi tempat wisata-wisata. Oke. Selain dikunjungi, diapai juga dong? Ayo. Dipelajari.
Dipelajari. Oke, sip lah. Oke, Atar sebagai duta pariwisata, tentunya Atar ahli dong dalam fashion show ya. Boleh dong untuk mempraktikkan fashion show karena kita penasaran di sini dan teman-teman juga yang nonton penasaran. Atar, boleh ya? Oke, Atar boleh di belakang kursinya Atar ya, simpan headsetnya dulu. Kita akan dengarkan ya teman-teman. Ini dia Atar yang akan mempraktikkan fashion show untuk kita lihat bersama bagaimana. Oke, Atar boleh. Gimana kameranya udah pas ya? Oke. Ya udah kalau kursinya nggak menghalang kursinya? Ya bisa dicoba dulu kursinya diperbaiki atau gimana? Oke. Gimana? Oke. Atar udah siap? Baik teman-teman, kita saksikan ini dia Atar akan mempraktekkan fashion show. Silakan Atar. Oke. Baik sahabat budaya teman-teman, pecinta dunia anak, ini dia Atar dengan mempraktekkan menggunakan kostum batik berwarna merah hitam. Tentunya luar biasa sekali. Dengan seandainya ada catwalk di sini dia mempraktekkan di atas catwalk ya. Oke. Sebagai duta pariwisata dan terpilih menjadi Dara Daeng tahun 2025. Pastinya Atar jago dengan fashion show-nya di atas catwalk atau di atas panggung. Oke. Keren Atar ya. Oke, kita beri tepuk tangan dong buat Atar. Luar biasa, kembali ke tempat dong Atar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi penampilan Atar yang luar biasa sekali. Yang namanya duta pariwisata atau Dara Daeng itu seorang modeling itu harus bisa berani berfashion show di atas catwalk ya pastinya. Oke, Atar lanjut lagi Atar ya. Oke, Atar, apa yang Atar paling sukai dari fashion show? Catwalk ya. Kenapa kita suka namanya catwalk? Karena bisa berpose. Bisa berpose ya, Masya Allah. Siapa yang ajar ki pose-pose? Sanggar Soraya sama Om Chris dari Siagents Entertainment. Oke, sip lah. Bagaimana rasanya tampil di atas panggung dengan banyak penonton? Bangga. Tidak domba-domba Jiki? Sedikit di dombanya. Yang penting bisa tampil di depan banyak orang ya. Nah, menurut Atar, apa yang membuat seorang model tampil percaya diri? Apa yang membuat? Apakah dengan kostumnya atau dengan kegantengannya, kecantikannya atau kayak gimana? Kostumnya ya. Yang kostumnya biasanya yang siapkan siapa sayang? Mami yang siapkan. Butuh modal banyak pasti ya. Jadi ini Mami harus memang kuat mencari duit ya untuk mencari kostum yang terbaik buat Atar. Benar kan Mami? Ya. Jadi Atar, bagaimana Atar melatih gaya berjalan atau ekspresi saat modeling? Apakah Atar masuk sanggar atau latihan sendiri di rumah? Masuk Sanggar Soraya. Kasih begini dulu Mike tak. Oh, Sanggar Soraya, Bunda Yaya. Bunda Soraya. Jadi yang ngajarkan Bunda Yaya ya. Salam ya sama Bunda Soraya. Bilang ada salam dari Kak Dewi. Dan Om Chris dari Siagents Entertainment. Oh, ada juga Om Chris. Iya. Yang mana Om Chris? Ini pada Om Chris saya kira ke Koko. Oh, jadi Om Chris ini jago juga ya melatih ya. Om Chris bisa ini gak sih berfashion? Oh, jadi sama Om Chris juga ya. Banyak tempat tak sanggar tak? Jadi kalau di tempatnya Om Chris, saya mau tanya dulu, fokus sama Om Chris dulu. Di tempatnya Om Chris ini apa yang dilatihkan sama Om Chris? Pose ya, terus apa lagi? Gaya foto. Waduh, memang tong handal memang ini Om Chris. Terus apa lagi? Pintar menari juga Om Chris. Jadi memang Om Chris andalnya. Banyak peserta, banyak teman-teman tadi tempatnya Om Chris. Luar biasa memang. Keren ya, kita beri tepuk tangan dulu sama Om Chris.
Seagency. Apa? Seagency Entertainment. Segency. Iya. Susahnya namanya. Segency Entertainment. Oke, di sana diajarkan pose dengan apa tadi? Gaya foto. Kalau selain itu tidak ada yang lagi diajarkan yang lain di sana. Masih banyak. Apa lagi? Saya lupa. Lupa bikin. Nanti ikut nanya Om Kris. Ya. Oke, Atar. Siapa orang yang selalu memberi dukungan dalam meraih prestasi Atar? Kedua orang tua saya terutama mami. Kedua orang tua saya terutama mami. Mami memang is the best. Kita tepuk tangan dong untuk maminya. Jadi mami memang tong itu yang support sekali, berikan dukungan dia carikan baju yang terbaik. Terus dia carikan model rambutnya luar biasa keren. Pokoknya yang terbaik lah ya buat Atar. Ini semua masukan dari mami juga ya. Iya. Oke, sip lah. Kalau teman-teman di sekolah beri dukungan juga? Ada juga. Guru-guru juga pastinya ya. Guru-guru SD Negeri 2, SD Negeri Sudirman 2 ya. Iya. Luar biasa. Kalau begitu bilang dulu, terima kasih Ibu Guru. Terima kasih Bu Guru. Ibu Guru siapa kita mau sebut? Ibu Guru Ayu, Ibu Guru Nasrawan, Wah. Ibu Guru Lulu. Gitu. Salam sama guru-gurunya Di. Iya. Oke. Apa pengalaman paling berkesan selama Atar mengikuti pemilihan Duta Pariwisata? Orasinya ya, itu pengalaman yang paling berkesan ya. Waktu Atar memberikan orasi, apa tanggapannya teman-teman yang dengar tepuk tangan bilang oh iya Atar atau kayak gimana? Tepuk tangan ya. Seandainya Kak Dewi datang situ, Kak Dewi juga tepuk tangan. Keren Atar, keren ya gitu ya. Oke, Atar. Bagaimana Atar mengatasi rasa gugup sebelum tampil di depan umum? Cara mengatasi. Doa Nabi Yunus. Oh itu tadi ya, yang membaca doa Nabi Yunus yang diajarkan sama Mami ya. Oke, ucapkan terima kasih dong sama Mami. Kasih Mami. Terima kasih Mami cantik ya. Oke, apa pesan Atar untuk teman-teman yang ingin ikut lomba atau ajang bergengsi seperti Duta Pariwisata? Apa ini pesan-pesannya buat teman-teman tak? Terus belajar dan mempelajari sejarah-sejarah wisata. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Nah, yang terakhir nih Atar. Apa harapan Atar untuk masa depan pariwisata Makassar? Harapannya untuk pariwisata Makassar. Apakah pariwisata Makassar harus tetap dijaga atau kayak gimana? Dijaga. Terus apa lagi? Apakah dilestarikan? Atau apa begitu? Adakah bagusnya event-event di sana atau tidak usah, tidak perlu ada event-event atau kayak gimana? Ada dong. Ya, oke lah, sip. Ya udah kalau begitu Atar, karena kita udah dibatasi oleh waktu ya, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu. Semoga Atar makin berprestasi dan jangan lupa untuk rendah hati, tidak sombong, tetap mempromosikan yang namanya pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ya. Oke, kalau begitu Atar, kita pamit dulu di acara Dunia Anak Seru Kreatif Penuh Cerita. Oke, sampai jumpa Atar. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Bye-bye.